Saya tidak sakit, Dok. Tapi setiap kali selesai yang pertama, rasanya seperti tubuh saya menutup pintu. Bukan karena saya tidak mau. Bukan karena saya tidak cinta istri saya. Tapi saya takut. Takut mengecewakan. Yang paling menyakitkan bukan tubuh saya lelah, tapi pikiran saya bertanya, apakah saya masih pantas disebut pria? Bapak tidak sendirian, dan yang Bapak alami bukan kegagalan. Mari saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Bapak-bapak yang saya hormati, dari ribuan pasien pria yang saya tangani selama lebih dari 15 tahun, praktik sebagai dokter spesialis urologi, ada satu momen yang hampir selalu sama. Bukan saat pemeriksaan, bukan saat melihat hasil tes, tetapi saat mereka menunduk, menarik napas pelan, lalu bertanya dengan suara sangat kecil, "Dok, kenapa? Setelah yang pertama, rasanya seperti tubuh. Saya tidak mau bangkit lagi." Bapak-bapak yang saya hormati, dari ribuan pasien pria yang saya tangani selama lebih dari 15 tahun, praktik sebagai dokter spesialis urologi, ada satu momen yang hampir selalu sama. Bukan saat pemeriksaan, bukan saat melihat hasil tes, tetapi saat mereka menunduk menarik napas pelan lalu bertanya dengan suara sangat kecil, "Dok, kenapa? Setelah yang pertama rasanya seperti tubuh saya tidak mau bangkit lagi. Jika Anda ingin mendengar solusi alami, saya tekan nomor 1 dan tekan tombol suka jika Anda ingin mendengarnya. Ini akan membuat saya bersemangat untuk berbagi semuanya dengan Anda. Jika Anda tidak ingin mendengarnya, tekan nomor 0. Pertanyaannya sederhana, tetapi beban di baliknya sangat berat. Banyak pria langsung menyimpulkan, ini karena usia saya, atau mungkin karena saya sudah tidak sekuat dulu. Namun izinkan saya mengatakan ini sejak awal dengan tenang dan jujur, dalam banyak kasus masalahnya bukan pada tubuh. Seringkali yang paling cepat membuat tubuh berhenti merespons adalah tekanan di dalam pikiran sendiri. Jika Bapak pernah merasakan hal ini, tolong tonton video ini sampai selesai, karena memahami apa yang sebenarnya terjadi adalah langkah. Pertanyaannya sederhana, tetapi beban di baliknya sangat berat. Banyak pria langsung menyimpulkan, ini karena usia saya, atau mungkin karena saya sudah tidak sekuat dulu. Namun izinkan saya mengatakan ini sejak awal dengan tenang dan jujur, dalam banyak kasus masalahnya bukan pada tubuh. Seringkali yang paling cepat membuat tubuh berhenti merespons adalah tekanan di dalam pikiran sendiri. Jika Bapak pernah merasakan hal ini, tolong tonton video ini sampai selesai. Karena memahami apa yang sebenarnya terjadi adalah langkah pertama untuk memulihkan kepercayaan diri Bapak kembali. Bapak-bapak yang saya hormati, yang membuat banyak pria paling menderita setelah hubungan intim pertama bukanlah kelelahan fisik, melainkan tekanan batin yang muncul tiba-tiba. Tekanan untuk harus bisa lagi. Tekanan untuk tidak mengecewakan istri. Tekanan untuk membuktikan bahwa diri ini masih layak disebut pria. Sebagai dokter, saya sering melihat pola yang sama. Seorang pasien saya, Pak Agus, 61 tahun dari Semarang, pernah berkata pelan, "Dok, begitu selesai, yang pertama pikiran saya langsung penuh. Takut gagal, takut istri kecewa, dan justru disitulah tubuh saya benar-benar berhenti. Ini bukan kebetulan." Penelitian fisiologi menunjukkan bahwa kecemasan dan tekanan psikologis dapat meningkatkan hormon stres seperti kortisol yang secara langsung menghambat pelebaran pembuluh darah dan respons ereksi. Artinya semakin Anda tertekan, semakin sulit tubuh merespons meskipun keinginan masih ada. Masalahnya, banyak pria Indonesia memendam semua ini sendirian. Mereka diam, mereka menanggungnya dalam hati, padahal memahami tekanan ini adalah kunci untuk keluar darinya. Jika Bapak merasa cerita ini seperti berbicara tentang diri Bapak sendiri, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena kita akan membongkar satu persatu tanpa menghakimi, tanpa mempermalukan. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin Bapak mendengar satu hal ini dengan sangat tenang. Ketika setelah yang pertama tubuh belum siap untuk merespons kembali, itu bukan tanda kegagalan. Itu bukan bukti bahwa kejantanan Bapak menghilang. Sebaliknya, itu adalah mekanisme alami tubuh yang sedang bekerja. Dalam ilmu kedokteran tubuh memiliki sistem perlindungan yang sangat cerdas. Saat tubuh merasa ditekan baik secara fisik maupun mental, sistem saraf akan otomatis mengalihkan energi ke mode pemulihan, bukan ke mode performa.
Banyak pasien saya baru menyadari satu hal penting setelah kami berbicara perlahan yang membuat tubuh tidak mau bangkit lagi bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia tidak diberi izin untuk beristirahat. Jika sampai di titik ini, Bapak mulai merasa sedikit lebih lega, tolong tetap ikuti video ini sampai selesai. Karena setelah memahami bahwa ini bukan kegagalan, kita bisa mulai membahas bagaimana bekerja bersama tubuh bukan melawannya. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin Bapak mendengar satu hal ini dengan sangat tenang. Ketika setelah yang pertama, tubuh belum siap untuk merespons kembali, itu bukan tanda kegagalan. Itu bukan bukti bahwa kejantanan Bapak menghilang. Sebaliknya, itu adalah mekanisme alami tubuh yang sedang bekerja. Dalam ilmu kedokteran tubuh memiliki sistem perlindungan yang sangat cerdas. Saat tubuh merasa ditekan baik secara fisik maupun mental, sistem saraf akan otomatis mengalihkan energi ke mode pemulihan bukan ke mode performa. Banyak pasien saya baru menyadari satu hal penting setelah kami berbicara perlahan yang membuat tubuh tidak mau bangkit lagi bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia tidak diberi izin untuk beristirahat. Jika sampai di titik ini Bapak mulai merasa sedikit lebih lega, tolong tetap ikuti video ini sampai selesai, karena setelah memahami bahwa ini bukan kegagalan, kita bisa mulai membahas bagaimana bekerja bersama tubuh bukan melawannya. Bapak-bapak yang saya hormati sekarang, mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh setelah ejakulasi tanpa rasa takut tanpa penilaian. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut periode refractor. Ini adalah jeda alami antara ejakulasi dan kemampuan tubuh untuk kembali mendapatkan ereksi berikutnya. Pada pria usia 20-30 tahun, periode ini bisa sangat singkat. Namun seiring bertambahnya usia, terutama setelah 50 atau 60 tahun jeda ini, memang menjadi lebih panjang, dan ini bukan kelainan. Secara ilmiah, setelah klimaks kadar dopamin hormon yang berkaitan dengan hasrat dan dorongan seksual mengalami penurunan tajam. Sebaliknya, hormon prolaktin meningkat secara signifikan. Penelitian neuroendokrin menunjukkan bahwa peningkatan prolaktin ini berperan besar dalam menciptakan rasa puas, namun sekaligus menekan dorongan erotis untuk sementara waktu. Di saat yang sama, jika pikiran Bapak mulai dipenuhi kecemasan, takut tidak bisa lagi, takut mengecewakan, tubuh akan memproduksi kortisol, hormon stres. Kortisol ini mengaktifkan sistem saraf simpatik yang secara langsung menghambat pelebaran pembuluh darah ke penis. Saya sering menjelaskan kepada pasien saya seperti ini, tubuh tidak menolak Bapak, tubuh hanya sedang melindungi diri dari tekanan berlebih. Jika sampai di titik ini, Bapak mulai memahami bahwa ini adalah proses biologis yang masuk akal, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini. Karena setelah memahami mekanismenya, kita bisa mulai membicarakan cara-cara mengoptimalkan waktu pemulihan ini secara alami dan aman. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya menceritakan satu kisah nyata dari ruang praktik saya. Beberapa waktu lalu, seorang pasien datang kepada saya, sebut saja namanya Pak Hendra, usianya 63 tahun, tinggal di Yogyakarta. Beliau datang bukan dengan keluhan sakit fisik, melainkan dengan wajah murung dan suara yang sangat pelan. Pak Hendra berkata, "Dok, sebenarnya tubuh saya masih mau. Tapi setiap kali selesai, yang pertama pikiran saya langsung kacau. Takut tidak bisa lagi. Takut istri saya kecewa. Yang menarik hasil pemeriksaan medis Pak Hendra normal. Tekanan darah terkontrol. Tidak ada gangguan saraf berat. Aliran darah masih cukup baik untuk usianya. Masalah utamanya bukan di pembuluh darah, melainkan di ketegangan mental yang muncul setelah klimaks. Dalam studi klinis tentang disfungsi ereksi pada pria lanjut usia, disebutkan bahwa kecemasan performa adalah salah satu faktor terbesar yang memperpanjang periode refractor, bahkan pada pria yang secara fisik masih cukup sehat. Saya katakan kepada Pak Hendra dan saya katakan juga kepada Anda sekarang apa yang Anda alami bisa dijelaskan dan bisa dibantu. Jika cerita ini terasa sangat dekat dengan pengalaman Bapak sendiri, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini. Karena langkah berikutnya adalah memahami bagaimana menciptakan kembali rasa aman agar tubuh bisa merespons dengan lebih alami. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dalam praktik saya sebagai dokter, Siti Rahmawati, saya melihat satu faktor yang seringkali menentukan cepat atau lambatnya pemulihan peran pasangan. Banyak pria tidak gagal karena tubuhnya, melainkan karena rasa dinilai meski tanpa kata, tatapan menunggu keheningan setelah selesai, atau harapan yang tidak diucapkan,
bisa berubah menjadi tekanan yang besar di kepala pria. Penelitian psikoseksual menunjukkan bahwa rasa aman emosional berkaitan langsung dengan aktivasi sistem saraf parasimpatik sistem yang memungkinkan pembuluh darah rileks dan respons ereksi muncul kembali. Sebaliknya, ketika pria merasa dihakimi tubuh, justru masuk mode bertahan. Saya selalu menyarankan para istri untuk menjadi sekutu yang menenangkan, bukan menuntut hasil melainkan menciptakan suasana tanpa target. Sentuhan hangat, komunikasi ringan, dan kesabaran seringkali jauh lebih efektif daripada dorongan apapun. Jika Anda menonton ini bersama pasangan, tetaplah bersama kami sampai akhir video. Karena membangun kembali keintiman adalah kerja dua orang, dan langkah kecil yang tepat bisa membawa perubahan besar. Bapak-bapak yang saya hormati, banyak pria mengira bahwa setelah hubungan intim pertama selesai, segala sesuatu harus langsung berlanjut atau dianggap gagal. Sebagai dokter, saya ingin memperkenalkan satu cara pandang yang berbeda yang saya sebut sebagai masa transisi intim. Ini adalah fase alami setelah klimaks di mana tubuh tidak sedang berhenti, melainkan berpindah dari fase performa ke fase pemulihan. Secara fisiologis, pada fase ini, sistem saraf parasimpatik mulai mengambil alih, menurunkan ketegangan otot, memperlambat detak jantung, dan mengarahkan tubuh ke keadaan aman. Penelitian tentang respons seksual pria menunjukkan bahwa memberi ruang pada fase ini justru memperpendek waktu pemulihan berikutnya. Apa artinya dalam praktik? Tidak ada target, tidak ada hitungan waktu, hanya sentuhan ringan, obrolan tenang, atau sekadar bernapas bersama pasangan. Banyak pasien saya baru menyadari bahwa ketika mereka berhenti mengejar ereksi tubuh, justru lebih cepat merespons dengan sendirinya. Jika konsep ini terasa baru bagi Bapak, tetaplah ikuti video ini sampai akhir. Karena di bagian berikutnya saya akan membagikan langkah-langkah praktis yang membantu tubuh pulih tanpa tekanan. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa tubuh membutuhkan waktu dan rasa aman, sekarang mari kita bicara tentang apa yang bisa Bapak lakukan secara nyata tanpa memaksa, tanpa menyakiti tubuh sendiri. Langkah pertama adalah aktivitas fisik ringan dan konsisten. Bukan olahraga berat, melainkan gerakan yang membantu sirkulasi darah. Jalan kaki santai 30 menit setiap hari terbukti meningkatkan aliran darah perifer dan memperbaiki respons pembuluh darah. Beberapa studi kardiovaskular menunjukkan bahwa pria yang berjalan rutin memiliki fungsi ereksi yang lebih stabil dibandingkan mereka yang pasif. Langkah kedua adalah latihan pernapasan dan relaksasi. Saat napas diperlambat dan diperdalam, sistem saraf parasimpatik aktif inilah sistem yang memungkinkan ereksi terjadi secara alami. Banyak pasien saya merasakan perubahan signifikan hanya dengan meluangkan 5-10 menit bernapas dalam sebelum dan sesudah keintiman. Langkah ketiga adalah penguatan otot dasar panggul melalui latihan Kegel. Latihan ini membantu meningkatkan kontrol aliran darah dan mempercepat pemulihan tonus setelah ejakulasi. Penelitian urologi menunjukkan bahwa pria yang rutin melakukan latihan Kegel selama 8-12 minggu mengalami peningkatan kualitas ereksi dan kepercayaan diri seksual. Langkah keempat adalah nutrisi yang mendukung pemulihan, bukan sekadar mengejar performa instan. Buah seperti semangka, sayuran hijau, ikan berlemak, dan kacang-kacangan mendukung produksi oksida nitrat yang penting untuk kesehatan pembuluh darah. Sebaliknya, gula berlebih, rokok, dan alkohol memperlambat proses pemulihan tubuh. Yang terpenting, lakukan semua ini tanpa target harus langsung berhasil. Tubuh pria tidak bekerja seperti tombol. Ia merespons kebiasaan baik yang dilakukan berulang. Jika Bapak merasa langkah-langkah ini realistis dan bisa diterapkan, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini. Karena di bagian selanjutnya saya akan membahas hal-hal yang justru paling sering merusak respons tubuh tanpa disadari. Bapak-bapak yang saya hormati, dari pengalaman klinis saya, ada 3 hal yang paling sering membuat tubuh pria semakin sulit merespons, bahkan ketika secara fisik sebenarnya masih mampu. Yang pertama, membandingkan diri dengan masa lalu, mengharapkan tubuh usia 60 bereaksi seperti usia 30, secara tidak sadar menciptakan tekanan besar. Tekanan ini meningkatkan hormon stres yang justru memperlambat aliran darah ke penis. Yang kedua, menjadikan kepuasan pasangan sebagai ujian diri. Ketika fokus berubah dari keintiman menjadi harus berhasil, tubuh masuk mode siaga, bukan mode respons. Studi psikoseksual menunjukkan bahwa
kecemasan performa berkaitan langsung dengan penurunan kualitas ereksi. Yang ketiga, terlalu mengawasi tubuh sendiri. Semakin Anda memeriksa sudah keras atau belum, semakin sistem saraf terhambat bekerja alami. Jika Bapak melakukan salah satu dari kebiasaan ini, jangan menyalahkan diri sendiri. Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena setelah ini saya akan menjelaskan kapan bantuan medis diperlukan dan kapan sebenarnya tidak. Bapak-bapak yang saya hormati, penting bagi saya untuk menyampaikan satu hal dengan sangat jelas: mencari bantuan medis bukanlah tanda kegagalan. Sebagian besar pria sebenarnya bisa membaik hanya dengan perubahan gaya hidup, pengelolaan stres, dan pemahaman yang tepat. Namun dalam beberapa kondisi dukungan medis memang diperlukan. Jika ereksi hampir selalu tidak muncul bahkan pada situasi yang tenang dan tanpa tekanan, jika hasrat menurun drastis, atau jika ada riwayat diabetes, hipertensi, penyakit jantung, maka pemeriksaan medis menjadi langkah yang bijak. Penelitian urologi menunjukkan bahwa disfungsi ereksi seringkali menjadi tanda awal gangguan pembuluh darah sistemik, bukan sekadar masalah intim semata. Dengan pemeriksaan yang tepat, dokter dapat menentukan apakah diperlukan terapi hormon, obat tertentu, atau penanganan lain yang aman dan terkontrol. Jika sampai di sini Bapak merasa ragu apakah perlu berkonsultasi atau tidak, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini. Karena di bagian penutup, saya ingin menyampaikan satu pesan penting tentang bagaimana memandang kembali kejantanan dengan cara yang lebih sehat dan bermartabat. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin Bapak membawa pulang satu pemahaman penting dari video ini. Kejantanan bukanlah soal seberapa cepat tubuh bangkit kembali atau berapa kali Anda harus membuktikannya. Kejantanan sejati adalah kemampuan untuk mendengarkan tubuh, menghormati ritmenya, dan bekerja bersamanya, bukan melawannya. Banyak pria yang justru menemukan kembali keintiman yang lebih dalam saat mereka berhenti mengejar hasil dan mulai menciptakan rasa aman, baik untuk diri sendiri maupun untuk pasangan. Jika hari ini Bapak merasa tidak sendirian lagi dan mulai melihat kondisi ini dengan sudut pandang yang lebih tenang, maka video ini sudah menjalankan fungsinya. Tetaplah bersama saya sampai bagian akhir, karena saya ingin mengajak Bapak menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung dan bertumbuh bersama. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mengajak Bapak untuk melakukan satu hal yang sederhana, tetapi sangat berarti. Jika Bapak merasa topik ini menyentuh pengalaman pribadi Bapak, silakan tuliskan di kolom komentar usia Bapak, sekarang, dan dari kota mana Bapak menonton. Dengan begitu kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Jika Bapak punya pengalaman, tantangan, atau bahkan pertanyaan tentang keintiman di usia matang, jangan ragu untuk berbagi. Komentar Bapak bisa membantu pria lain yang selama ini memendam hal yang sama. Jika video ini bermanfaat, tolong tekan tombol suka dan bagikan kepada teman atau saudara yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini, karena di video berikutnya saya akan membahas langkah-langkah sederhana lainnya untuk menjaga vitalitas pria secara alami dan bermartabat. Saya Dr. Siti Rahmawati, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap sehat, tetap tenang, dan tetap percaya diri.